Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, jadi pada pertemuan yang kelima ini kita kembali lagi bertemu dalam surat Al-Anbiya. Saya mau bertanya dulu tentang kawannya nama kalian. Kalian ini bagaimana kawannya? Kita nak lihat. Alhamdulillah. Baik, saya mau bertanya dulu nih. Tadi pas kalian ke sekolah, pas mau datang ke sekolah, kalian salim dulu kan orang tua atau tidak? Ini salim nggak? Salim? Alhamdulillah. Berarti kalian sudah sadar bahwasanya pentingnya salim supaya kita dapat berkah dari orang tua untuk bagaimana kita dapat menjalani pembelajaran. Nah, sebelum itu, anak-anakku bisa berdiri dulu semuanya. Kita nyanyikan lagu Bangsa Pancasila dulu ya. Oke, baik, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Bangsa Pancasila. Silakan duduk kembali. Oke, baik, sebelum saya masuk ke dalam materi anak-anak sekalian, saya mau bertanya dulu. Pernahkah kalian memperhatikan teman-teman kalian? Pernahkah? Pernah. Pernah. Di teman-teman kalian itu, kalian lihat nggak ada perbedaan warna kulit, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan gaya bicara, pernah nggak? Pernah. Kalau pernah, coba Wahidah kasih tahu saya, ini warna kulitnya warna apa? Dia warna Nasi, putih berarti. Kalau ini yang ketiga? dia Sama juga. Kalau saya? hitam. Nah, berarti di negara tercinta kita ada begitu banyak perbedaan di antara kita. Contohnya tadi apa? Perbedaan warna? Dari segi kulit. Perbedaan dari warna kulit. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini, anak-anak sekalian. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, next. Nah, ada studi kasus anak-anak sekalian. Di sebuah kampung terdapat orang dengan latar belakang berbeda, tetapi sering terjadi konflik saat kerja bakti. Kira-kira anak-anak sekalian tahu kenapa bisa terjadi konflik saat kita biasanya itu bekerja bakti di kampung? Apakah karena ada pemberian, apakah karena ada perundungan, atau apakah karena masyarakat tidak sadar bahwasanya memang perbedaan itu adalah hal yang wajar? Bagaimana menurutnya anak-anak sekalian? Apa? Saya Pak, Ya. karena adanya tidak kesadaran pada masyarakat itu. Adanya ketidaksadaran pada masyarakat itu. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Oke, next. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian yaitu memahami makna persatuan dalam keberagaman, menerapkan nilai persatuan dalam kehidupan, menunjukkan sikap menghargai perbedaan dan menjelaskan pentingnya persatuan. Oke, next. Nah, anak-anak sekalian, sebelum saya masuk ke dalam secara pengertian keberagaman, kalau apa yang kalian tahu tentang keberagaman itu sendiri, ini apa yang mungkin tahu tentang keberagaman? Perbedaan? Apa nih? Keberagaman itu ada perbedaan suku, agama, ras, bahasa, dari segi bahasanya itu beragam dari Dari kata keberagaman saja artinya perbedaan. Ada perbedaan. beda-beda. Ini bisa baca dulu ini. Ini PPT yang ada di atas bisa ini baca dulu. Tidak kelihatan. Kayak yang di tengah bisa baca. Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang sangat banyak sehingga memerlukan sikap saling menghargai agar tetap bersatu dalam kehidupan bermasyarakat sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Wahidah tahu nggak apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda satu. Betul. Berarti Wahidah memperhatikan pelajaran kemarin ya. Pengertian apa itu Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Next lagi next. Nah, pentingnya persatuan. Saya mau bertanya dulu ke kalian ya. Sebelum saya membagikan lembar kerja untuk kalian ya. Kira-kira menurut kalian bertiga, ada apa pentingnya sebenarnya persatuan dalam perbedaan, persatuan dalam keberagaman? Apa pentingnya kira-kira ada yang bisa jawab? Sekalian.
Kenapa kira-kira persatuan itu penting meskipun kita itu berbeda bahasa, berbeda warna kulit? Kenapa kira-kira penting? Agar bangsa Indonesia itu tetap rukun, damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan lagi. Agar masyarakat Indonesia itu rukun dalam berbangsa. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak Hidayat. Nah, keberagaman itu, ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, indahnya tadi persatuan, bagaimana kita dapat bekerja sama, rukun dalam berbangsa, kata wanita tadi, keberagaman itu bisa jadi kekuatan untuk kita. Perbedaan adalah kekuatan bangsa. Anakku tahu di Indonesia ada 700 bahasa, ada 700 suku bangsa, dan ada banyak pulau-pulau, dan di setiap pulau ada banyak perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, dan perbedaan setiap gaya mereka masing-masing. Keberagaman itu bukanlah menghalang. Ingat ya, kalian meskipun kalian itu ada yang ada yang tali putih dan tali hitam, tapi keberagaman itu bukan menghalang. Kayak yang harus dijaga dengan sikap saling menghargai agar tercipta kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Paham ya, teman-teman? Saya mau bertanya lagi ke kalian. Apa tadi keberagaman? Keberagaman yaitu perbedaan dari suku, ras, agama, maupun bangsa. Keberagaman adalah perbedaan dari segi suku, bahasa, agama, dan ras. Ya? Nah, ini adalah contoh penerapan sehari-harinya. Bekerja sama tanpa memandang perbedaan, menghargai pendapat orang lain, tidak mengejek budaya lain, dan membantu tanpa diskriminasi. Sepakat ya? Sepakat. Nah, lalu kita uji pemahaman dulu ya. Nah, kemudian saya berikan ke kalian yang namanya, silakan kalian cocokkan gambar. Ada apa? Ini. Oke, KPD-nya sudah lengkap ya, menyebabkan kalian ya. Pengertian keberagaman. Kalau apa yang kalian tahu tentang keberagaman itu sendiri, ini apa yang mungkin tahu tentang keberagaman? Perbedaan? Apa nih? Keberagaman itu perbedaan suku, agama, ras, bahasa, dari segi bahasanya itu beragam dari kata keberagaman saja artinya perbedaan. Ada berbeda-beda. Ini bisa baca dulu ini. Ini PPT yang ada di atas di sana. Ini baca dulu. Tidak kelihatan. Kayak yang di tengah bisa baca. Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang sangat banyak, sehingga memerlukan sikap saling menghargai agar tetap bersatu dalam kehidupan bermasyarakat sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Wahidah tahu nggak apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda satu. Betul. Berarti Nak Wahidah memperhatikan pelajaran kemarin ya. Pengertian apa itu Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Next lagi. Nah, pentingnya persatuan. Saya mau bertanya dulu ke kalian ya. Sebelum saya membagikan lembar kerja untuk kalian ya. Kira-kira menurut kalian bertiga, ada apa pentingnya sebenarnya persatuan dalam perbedaan, persatuan dalam keberagaman? Apa pentingnya kira-kira ada yang bisa jawab? Sekalian. Kenapa kira-kira persatuan itu penting meskipun kita itu berbeda bahasa, berbeda warna kulit? Kenapa kira-kira penting? Agar bangsa Indonesia itu tetap rukun, damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan lagi. Agar masyarakat Indonesia itu rukun dalam berbangsa. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak Hidayat. Nah, keberagaman itu, ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, indahnya tadi persatuan, bagaimana kita dapat bekerja sama, rukun dalam berbangsa, kata wanita tadi, keberagaman itu bisa jadi kekuatan untuk kita. Perbedaan adalah kekuatan bangsa. Anakku tahu di Indonesia ada 700 bahasa, ada 700 suku bangsa, dan ada banyak pulau-pulau, dan di setiap pulau ada banyak perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, dan perbedaan setiap gaya mereka masing-masing. Keberagaman itu bukan
yang tali putih dan tali hitam, tapi keberagaman itu juga halal. Kayak yang harus dijaga dengan sikap saling menghargai agar tercipta kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Paham ya anak-anak? Oke, sebelum saya masuk, saya mau bertanya lagi ke kalian. Apa tadi keberagaman? Keberagaman yaitu perbedaan dari suku, ras, agama, maupun bangsa. Keberagaman adalah perbedaan dari segi suku, bahasa, agama, dan ras. Ya? Nah, ini adalah contoh kehidupan sehari-harinya. Bekerja sama tanpa memandang perbedaan, menghargai pendapat orang lain, tidak mengejek budaya lain, dan membantu tanpa diskriminasi. Sepakat ya? Nah, lalu kita uji pemahaman dulu ya. Saya bagikan KBR yang namanya. Silakan kalian cocokkan gambar. Ada apa? Ini. Oke, KBR-nya sudah lengkap ya, menyuarakan kalian ya. Oke, silakan para kalian di situ menuliskan contoh 5 saja, 5 contoh perbedaan yang ada di Indonesia. Kita ya 5 contoh ya. Oke. Silakan nanti silakan catat 5 perbedaan. Sebentar perwakilan lain yang akan menjawab untuk memaparkan KBR-nya. Silakan menuliskan. Oke, anak-anak tidak kesulitan ya. Coba bos. Oke, sudah selesai semua anak sekalian? Oke, baik, silakan perwakilan satuan Walidah saja. Oke, silakan Walidah untuk menyebutkan 5 contoh dari keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, silakan Walidah. Yang saya panggil 5 contoh perbedaan dari negara kita yaitu adanya perbedaan warna kulit, dan yang kedua itu adanya dari segi bahasa, yang ketiga dari segi budayanya, yang keempat itu dari segi agamanya, dan yang terakhir dari segi suku. Tepuk tangan dulu kita dulu. Oke, nama Walidah dapat betul semua ya jawabannya. Yang lain apakah sama dengan jawabannya Walidah? Sama semua ya? Anak-anakku pintar semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan next lagi next. Ini tadi sudah. Next. Oke, baik. Jadi sebelum saya menutup pembelajaran kita hari ini anak-anak, jadi saya mau ulas kembali. Jadi keberagaman itu adalah satu perbedaan yang ada di Indonesia. Umumnya memang perbedaan itu ada di setiap negara. Tapi yang kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana pentingnya menghargai setiap perbedaan itu agar kita tadi rukun dalam berbangsa kata Walidah ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi saya ada tugas rumah untuk kalian. Silakan sebentar di rumah tadi ada 5. Saya suruh sebutkan contoh 5. Sebentar pas sampai di rumah kalian cari 15 ya. Bisa? Oke, bisa ya. Oke, kalau begitu anak-anak sekian pembelajaran kita hari ini. Saya mau berpesan sebentar kalau kalian pulang hati-hati di jalan karena jangan ada banyak motor. Saya harap kalian semua pulang dalam keadaan selamat. Oke, silakan ketua kelas yang didengar silakan pimpin doa baru kita pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita kita berdoa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, baik anak-anak, hati-hati pulang ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.